Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Selamat. Yuk. Oke, sebelum mulai pelajaran, hari ini kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Quran. Ayat terakhirnya oke, kasih dulu ya. Nah ya, yang saya mau cukup pengen loh. Oke. Iya tadi lah. Dan saya tanya dulu payung, saya dulu. Lihatnya itu Pak, saya dulu. Oke. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas melanjutkan materi kita, yaitu mengenai teknologi. Dan sebetulnya saya mau tanya, saya percaya sih, pasti kalian juga ada nih yang di handphonenya nggak ada aplikasi TikTok. Ada semua kan? Ada dulu. Oke. Kalian tahu nggak konten BBM? Tahu? BBM itu apa? Itu tutorial makan, Bu. Tapi masak itu nilai banget, Bu. Kayak mengubah nama dari melo, jadi apa namanya banget. Nah, teks prosedur itu sama ya, BBM itu. Biasanya dia itu memberikan langkah-langkah dan juga beritahu kita apa yang digunakannya dan bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, jadi ada kesimpulan nih dari tujuan teks prosedur. Kira-kira ada yang mau disimpulkan nggak tujuannya itu apa? Ya Bu, boleh? Oke nih. Nah menurut saya teks prosedur itu tujuannya adalah memberikan petunjuk atau langkah-langkah mengenai tata cara membuat sesuatu. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai tujuan dan fungsi teks prosedur. Berikut juga dengan definisinya ya. Kemudian mengenai rumputnya dan juga pembahasannya. Baik, kita langsung aja ya, sama yang cepat belajar. Definisi dan tujuan teks prosedur. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi ya, seperti dalam konten BBM juga. Nah, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berupa tulisan atau tulisan yang berisi instruktur kepada pembaca atau pendengar mengenai cara melakukan sesuatu dan juga membuat sesuatu, melakukan sesuatu ataupun ya pokoknya yang intinya itu ada tindakan dan juga langkah-langkah. Nah, kemudian tujuan teks prosedur itu ya tentunya hasil dari mengapa kalian melakukan teks prosedur tersebut. Seperti misalnya kalian itu mau membuat sebuah vlog. Nah pasti tujuannya agar kalian bisa menghasilkan sebuah vlog yang sempurna. Baik, kita lanjut. Fungsi keluarin aja ya, karena fungsi teks prosedur ya pasti kita tahu tujuannya sama-sama untuk memberikan kita penjelasan mengenai cara dan tujuan mengapa kita melakukan teks prosedur tersebut. Kemudian jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur ini ada 3 macam ya. Yang pertama teks prosedur untuk membuat sesuatu. Contohnya itu seperti membuat layang-layang, seperti memasak nasi goreng. Nah, pokoknya yang kita itu akan menghasilkan sesuatu dari yang awalnya itu hanya dari bahan kita belah menjadi satu bahan yang utuh. Kemudian teks prosedur membuat sesuatu dengan memainkan alat. Seperti contohnya cara bermain gitar, cara bermain seruling, ataupun cara bermain gamelan. Nah, kemudian teks prosedur melakukan sesuatu seperti yang menimbulkan dari psikomotorik kita nih, seperti cara menari ataupun cara menarik uang di ATM. Kemudian kita lanjut informasi penting dalam teks prosedur. Nah, untuk membuat teks prosedur kita harus menerapkan 3 informasi penting ini.
membaca keseluruhan dari teks prosedur tersebut. Nah, untuk membuat teks prosedur, kita tuh harus tahu atau kita tuh harus membaca secara keseluruhan untuk mengetahui isinya. Nah, kalau kalian membaca teks prosedur nih, dan kalian tuh pengen tahu gimana apa sih makna ataupun apa sih isi dari teks prosedur tersebut, tetapi kalian tuh membaca secara keseluruhan. Nah, itu bisa membuat mungkin ada beberapa langkah-langkah yang terlewat. Maka dari itu kita harus membaca keseluruhan dari teks prosedur tersebut agar kita bisa memahami isi dari teks prosedur tersebut. Nah, kemudian menemukan ide pokok pada setiap paragraf dalam teks prosedur. Nah, itu tadi bisa kita dapatkan dari ketika kita membaca secara keseluruhan dan kemudian nanti kita menemukan seperti berarti ini tuh cara membuat seperti itu, masalahnya itu seperti ini. Nah, dari itu kan kita bisa mengumpulkan nih seperti bahannya itu ada perlukan ini, alatnya itu ada perlukan seperti ini, langkah-langkahnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut. Simpulan isi teks prosedur. Ini udah sama sih sama yang tadi ya. Oke, kita masuk ke struktur dan pembahasaan teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu yang pertama itu ada 2. Pastinya kalian itu kalau membuat sesuatu, kalian itu harus memiliki tujuan yang kalian lakukan tersebut. Nah, jadi tujuan itu tentunya harus ada di bagian awal ya. Bisa dibilang tujuan ini itu seperti ide pokok. Ide pokok kenapa kalian melakukan hal tersebut. Oke, kemudian bahan-bahan dan perlengkapan alat dan bahan. Nah, kalian itu kalau mau membuat teks prosedur harus menyediakan alat dan bahan. Kalau kalian tidak menyediakan alat dan bahan, gimana cara membuatnya? Oke, kemudian masuk ke langkah-langkah. Nah, dalam teks prosedur ini ya tentunya seperti yang telah kalian tadi, dan itu adalah langkah-langkahnya. Jadi dalam teks prosedur ini kalian tuh harus menerapkan langkah-langkah yang tepat ya, jangan salah nih. Nanti bisa aja kalian buat masukkan telur baru kasih minyak, kan nggak cocok. Artinya masukkan minyak dulu, baru dimasukkan telurnya, gitu kan? Oke, kemudian masuk ke bentuk. Nah, bentuk ini bersifat opsional ya. Jadi kalau kalian mau buat bentuk ya boleh. Nah, bentuk ini bisa seperti buat misalnya tadi teman-teman cara membuat telur ceplok. Nah, kalau misalnya kalian juga membuat, ya itu juga tidak bermasalah karena itu opsional ya. Setelah kita mau membuatnya atau tidak. Oke, kita masuk ke pembahasaan dalam teks prosedur. Dan dalam teks prosedur ini ada beberapa pembahasaan yang harus kalian pahami sebelum kalian membuat teks prosedur. Yang pertama, itu menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur itu harus menggunakan numeral ataupun angka sehingga pembaca itu tahu yang pertama itu di mana, yang kedua itu di mana, yang ketiga di mana, dan seterusnya. Kemudian kalian harus menggunakan kata yang menunjukkan perintah ataupun imperatif. Nah, dalam membuat teks prosedur itu kata awal dalam langkahnya itu harus menggunakan kata perintah. Contohnya boleh perintah. Oke, kita tetap minyak. Oke, pokoknya ketika melakukan langkah-langkah, ketika meneruskan langkah-langkah itu harus menggunakan perintah. Ya, nanti juga teks prosedur ini memberikan cara, berarti kan kita tuh harus jadi perintahkan gitu kan. Yang pertama misalnya nih, sediakan panci. Kemudian yang kedua, nyalakan kompor. Kemudian yang ketiga, masukkan minyak. Seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata ganti waktu dua dan tadi kan kita menggunakan kata yang terakhir sehingga kata ganti yang digunakan adalah seperti orang kedua. Kemudian menggunakan konstruksi yang menunjukkan urutan. Contohnya seperti misal nyalakan kompor, kemudian masukkan minyak. Nah, kemudian itu kan konstruksi ya, yang mana kita menggunakan kata kemudian. Nah, jika kita menunjukkan kalau ada step selanjutnya.
penerangan ini sebenarnya juga opsional sih, kalian mau pakai ataupun enggak. Misal nyalakan kompor juga wajar kan kalau nggak pakai kata tekanan kita juga tahu ya, kita menyalakan kompor ya untuk memanaskan wajan atau memanaskan tangki. Oke, kemudian kita masuk pada penyusunan teks. Langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur itu yang pertama harus menentukan topik. Ini yang kira-kira di sana struktur. Kita menentukan topik. Nah, kalian pikirkan dulu nih, aku mau buat teks prosedur apa ya? Kemudian mengamati cara membuat, melakukan, dan memainkan sesuatu yang mau dipilih. Contohnya kalian mau membuat teks prosedur apa ya? Kira-kira membuat teks prosedur apa ya? Goreng bisa. Nah, lebih lagi kalian membuat teks prosedur cara membuat nasi goreng. Nah, kalian tuh kan pasti mengamati orang yang jago dulu nih. Misalnya kalian mengamati ibu kalian ketika masak sarapan gitu kan. Nah, kalian amati dulu. Kira-kira yang aja ya. Kira-kira awalnya apa aja ya. Kemudian kalian gimana ya? Gitu. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, barulah kalian tuliskan tujuan yang kalian harapkan dari kegiatan tersebut. Nah, pastinya ya tujuannya untuk menghasilkan tujuan nasi goreng, gitu ya. Nah, kemudian kalian harus mencari data tentang topik yang harus ditulis. Nah, itu tadi sama aja sih seperti kalian mengamati jika kalian mengumpulkan data ya. Kemudian setelah kalian mengamati, kalian itu mencatat alat dan data yang digunakan. Nah, ini untuk ya. Kalian harus mencatat alat dan data yang digunakan. Seperti misalnya yang pertama tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah goreng yang nikmat buatan aku. Gitu ya. Kemudian alat yang dibutuhkan. Ada lagi, ada sendok, kompor, pisau, nah gitu ya. Kemudian bahan-bahannya nih, ada bawang, ada cabai, ada garam, nasinya juga tinggal ya, kalau enggak ya jadi bumbu goreng. Kemudian kalian menuliskan ya secara rinci, mengikuti struktur yang telah saya sebutkan tadi. Jadi ada apa aja? Karena ada terus yang kedua ada alat dan bahan. Nah, setelah itu yaitu langkah-langkah. Nah, kalian harus menuliskannya itu sesuai dengan struktur yang ada. Nah, kemudian mencatat langkah-langkah secara sistematis. Sama aja sih sebenarnya ya. Oke, lanjut aja deh. Selesai. Nah, dari hasil ini tadi, data disebut adalah teks prosedur itu. Teks yang bertujuan dan cara untuk melakukan sesuatu mengikuti langkah-langkah tersebut yang telah lanjut. Setelah saya memberitahu kalian mengenai materi ini, saya mau memberikan kalian evaluasi tentang pemahaman kalian mengenai apa yang telah saya sampaikan. Oke, jadi tolong kita isi. Ya, waktu kalian selama 5 sampai 10 menit ke depan menyelesaikan soal tersebut ya. Jangan lama-lama. Kemudian udah ya. Oh iya, makasih ya. Kalau ada yang terjadi lagi boleh ditanyakan ya.
Satu sih ruangannya udah bagus. Oh, ada sama. Kalau untuk yang lagi ya. Kalau di selesai boleh kemudian ya. Oke, kalau kami ada jawaban kalian, mati aja. Tadi udah dicatat belum sih? Udah nanti saya kirimin ke WhatsApp dulu ya. Jadi kalian akan boleh mencatat. Oke. Setelah ini saya mau kayaknya kalau untuk kelompok saya mau satu orang satu aja membuat sebuah teks tersebut. Tapi topiknya ini kayak gini ya, nggak boleh sama. Nah, tadi ada Lydia. Lydia, saya mau kamu membuat teks prosedur. Cara memasak cara membuat goreng, kemudian ini saya mau kamu cara membuat mayonesis, kemudian separasi kayak saya mau kamu membuat teks prosedur dengan tema cara menarik uang di ATM. Oke, jangan lupa dicantumkan rumusnya itu mulai dari tujuan, kemudian alat dan bahan. Kalau misalnya dari DP, jadi nggak ada alat bahan ya. Maka tadi pasti diperlukan kayak ATM, punya gitu. Kemudian langkah-langkahnya dan juga kalau kalian mau pelajari boleh contoh juga setelah itu kalian mencatat. Maka kalian mau bertanya apa ya? Jangan lupa untuk bertanya. Saya biar itu menganalisa dan
Ya, kalau kita juga yang udah selesai boleh dong presentasi ke depan. Iya. Baik, ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dengan cara mencari uang di internet. Tujuan dari langkah-langkah ini untuk memudahkan semua orang untuk mencari uang dari internet dengan ada tambahan, kartu, dan juga internet. Langkah yang pertama, pergilah ke ATM yang terdekat. Kedua, pilih fungsi yang akan digunakan, kemudian masukkan kartu ATM. Tiga, pilih bahasa untuk memudahkan transaksi. Keempat, masukkan 6 digit PIN ATM. Kelima, pilih menu penarikan uang. Enam, pilih nominal yang dibutuhkan, kemudian tekan menu penarikan dari tabungan. Tujuh, tunggu uang dari mesin ATM keluar. 8. Setelah uang keluar, tekan menu tidak ada transaksi lagi. Mencatatkan bisa tidak membutuhkan transaksi lagi. 9. Bisa keluar ATM tersebut. Itulah cara untuk menarik uang dari ATM. Lalu ya ada lagi yang ada lagi yang selesai. Ini saya akan lakukan ya. Facebook ini saya akan memaparkan cara membuat handwriting. Itu tujuannya ya membuat handwriting yang menarik dan yang digunakan ini adalah seperti kertas, kardus, pulpen, warna, lem dan gunting. Nah, kalau untuk membuat handwriting ini yang pertama adalah carilah tema handwriting yang ingin dibuat. Lalu yang kedua, pilihlah kertas sesuai dengan ukuran yang diinginkan, misalnya 2x3. Lalu yang ketiga itu tuliskan poin-poin penting yang ingin dimasukkan di dalam handwriting. Lalu selanjutnya warnailah kertas tersebut sesuai dengan warna yang kontras dan menarik. Lalu berilah kertas tersebut ke dalam kardus. Seperti itu cara dalam membuat handwriting. Jadi kita jelaskan cara membuat goreng. Yang pertama tujuannya, dan itu untuk mengetahui cara membuat goreng. Yang pertama, yang kedua, siapkan alat bahan goreng seperti kompor, kuali, minyak makan, sendok, dan lainnya. Setelah itu kita menyiapkan, setelah itu kita membuat kotaknya. Nah, kotaknya itu kumis, kita akan menyiapkan alatnya seperti waktu merahnya, mari kita campurkan nasinya, bakar kecapnya. Setelah nasi yang cukup matang, setelah itu siapkan nasi goreng yang dibanyakan. Kalau banget ya, prosesnya mulai
bagus semuanya. Nah, berarti dari sini kita udah tahu ya struktur, apa strukturnya, dan kalian juga udah tahu nih gimana cara buat vektor. Oke, untuk minggu depan saya mau kalian mengumpulkan tugas. Kalau ini kan kalian membuat vektor juga. Nah, saya mau minggu depan kalian membuat sebuah tugas video tentang cara melakukan sesuatu. Tapi jangan yang berbahaya ya. Kalian boleh yang simpel-simpel aja seperti masak bisa, tapi hati-hati jangan sampai vektornya yang harus cepat buat. Kemudian membuat kotak tisu ataupun membuat dari foto dari kartu bisa udah ya. Nah itu di video ini dan kalian itu harus merekam sing seperti pertama kan dari gini tapi tidak. Oke, tugasnya itu ditunggu minggu depan di hari kita masuk hari apa ya? Oke, dari Selasa. Oke, dari Selasa kalian kumpulkan. Boleh kalian kirim melalui WhatsApp group. Tolong jangan dulu ya. Boleh kalian kirim melalui WhatsApp group ataupun boleh melalui WhatsApp langsung. Dan nanti akan saya tampilkan di layar bagaimana hasil dari proyek kalian. Jadi bisa dibilang proyek ya. Oke, mungkin sekian belajar kita pada hari ini mengenai ekspor group. Tolong jangan melupakan tugasnya ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran yang baiknya kita berdoa atas segala kebutuhan ya. Dan dalam masing-masing mohon terima kasih kepada Tuhan atas diberikan pemahaman mengenai pelajaran hari ini. Doa dan doa. Baik, mungkin itu saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Selain kalian bisa pelajaran apa? Kamu belajar yang semua ya. Jadi saya mungkin selamat pagi menjelang siang semuanya. Sampai jumpa di